Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Fadila Ainandia, Samyah Saradini, Ervani Aulia Nur Azizah akan menjelaskan tentang penyakit toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan TORCH. Infeksi TORCH. TORCH adalah istilah untuk menggambarkan gabungan dari 4 jenis penyakit infeksi yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Keempat jenis penyakit infeksi ini sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh ibu hamil. Infeksi toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii. Pada umumnya, infeksi toxoplasma terjadi tanpa disertai gejala yang spesifik. Infeksi toxoplasma berbahaya bila terjadi saat ibu sedang hamil atau pada orang dengan sistem kekebalan tubuh terganggu, misalnya penderita AIDS, pasien transplantasi organ yang mendapatkan obat penekanan respon imun. Jika wanita hamil terinfeksi toxoplasma, maka akibat yang dapat terjadi adalah abortus spontan atau keguguran 4%, lahir mati 3%, atau bayi menderita toxoplasmosis bawaan. Pertama, Toxoplasma gondii toxoplasmosis. Penyakit infeksi oleh parasit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii yang dapat menimbulkan radang seperti pada kulit, kelenjar getah bening, jantung, paru, mata, otak, dan selaput otak. Toxoplasmosis sendiri merupakan penyakit zoonosis yang tersebar luas di seluruh dunia dengan prevalensi yang tinggi pada burung dan mamalia termasuk manusia. Kucing merupakan sumber infeksi bagi manusia. Yang kedua, rubella. Infeksi rubella ditandai dengan demam akut, ruam pada kulit, dan pembesaran kelenjar getah bening. Infeksi ini disebabkan oleh virus rubella. Dapat menyerang anak-anak dan dewasa muda. Infeksi rubella berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda, karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Yang ketiga, cytomegalovirus atau CMV. Infeksi CMV disebabkan oleh virus cytomegalo, dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes. Jika ibu terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai resiko tertular sehingga mengalami gangguan, misalnya pembesaran hati, kuning, ekapuran otak, ketulian, retardasi mental, dan lain-lain. Yang keempat ada herpes simplex atau HSV. Infeksi herpes pada alat genital atau kelamin disebabkan oleh herpes simplex tipe 2 atau HSV-2. Virus ini dapat berada dalam bentuk laten, menjalar melalui serabut syaraf sensorik dan berdiam di ganglion sistem syaraf otonom. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HSV-2 biasanya memperlihatkan lepuh pada kulit, tetapi hal ini tidak selalu muncul sehingga mungkin tidak diketahui. Infeksi HSV-2 pada bayi yang baru lahir dapat berakibat fatal. Etiologi. Yang pertama, toxoplasma. Infeksi toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah protozoa yang dapat ditemukan pada hampir semua hewan dan unggas berdarah panah. Akan tetapi, kucing adalah inang primernya. Kotoran kucing pada makanan yang berasal dari hewan yang kurang masak, yang mengandung oksitis dari Toxoplasma gondii dapat menjadi jalan penyebarannya. Yang kedua, rubella. Virus ini pertama kali ditemukan di Amerika pada tahun 1966. Rubella pernah menjadi endemik di banyak negara di dunia. Virus ini menyebar melalui droplet. Periode inkubasinya 14 hari sampai 21 hari. Yang ketiga ada cytomegalovirus. Penularan CMV akan terjadi jika ada kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti air seni, air ludah, air mata, sperma, dan air susu ibu. Bisa juga terjadi karena transplantasi organ. Virus juga dapat ditularkan pada bayi melalui sekresi vagina pada saat lahir atau pada dia menyusui. Namun, infeksi ini biasanya tidak menimbulkan tanda dan gejala klinis.
Risiko infeksi kongenital CMV paling besar terdapat pada wanita yang sebelumnya tidak pernah terinfeksi dan mereka yang terinfeksi pertama kali ketika hamil. Meskipun jarang, sitomegalovirus kongenital tetap dapat terulang pada ibu hamil yang pernah mempunyai anak dengan sitomegalovirus kongenital pada kehamilan terdahulu. Penularan dapat terjadi pada setiap saat dalam kehamilan, tetapi semakin berat gejala pada janinnya. Selanjutnya ada herpes. Virus herpes simplex 1 dan 2 merupakan virus hominis DNA. Pembagian tipe 1 dan 2 berdasarkan karakteristik pertumbuhan pada media kultur, antigenik, dan lokasi klinis atau tempat perideleksi. Berikut ini ada beberapa tanda dan gejala TORCH. Yang pertama, toksoplasma pada ibu. Terkadang, toksoplasma dapat menimbulkan beberapa gejala seperti gejala influenza, timbul rasa lelah, malas, dan demam. Akan tetapi, umumnya tidak menimbulkan masalah yang berarti. Pada umumnya, infeksi toksoplasma terjadi tanpa disertai gejala yang spesifik. Walaupun demikian, ada beberapa gejala yang mungkin ditemukan pada orang yang terinfeksi toksoplasma. Gejala-gejala tersebut adalah yang pertama, terlihat lemas dan kelelahan, sakit kepala, perasaan umum tidak nyaman atau gelisah. Yang kedua, pembesaran kelenjar limfe pada serviks posterior. Yang ketiga, infeksi menyebar ke saraf, otak, korteks, dan juga dapat menyerang ke sel retina mata. Infeksi toksoplasma berbahaya bila terjadi saat ibu hamil atau pada orang dengan sistem kekebalan tubuh tergantung, misalnya penderita AIDS, pasien transplantasi organ yang mendapat obat penekan respon imun. Setelah itu ada toksoplasma pada janin. Jika wanita hamil terinfeksi toksoplasma, maka akibat yang dapat terjadi pada janinnya adalah abortus spontan atau keguguran, lahir mati, atau bayi menderita toksoplasma bawaan. Pada awal kehamilan, infeksi toksoplasma dapat menyebabkan aborsi dan biasanya terjadi secara berulang. Namun, jika kandungan dapat dipertahankan, maka dapat mengakibatkan kondisi yang lebih buruk ketika lahir. Di antaranya adalah lahir mati atau stillbirth, ikterus dengan pembesaran hati dan limfe, anemia, perdarahan, radang paru, dan penglihatan serta pendengaran yang kurang. Yang kedua, rubella. Rubella menyebabkan sakit yang ringan dan tidak spesifik pada orang dewasa, ditandai dengan cacar seperti ruam, demam, dan infeksi saluran pernafasan atas. Sebagian besar negara saat ini memiliki program vaksin rubella untuk bayi dan wanita usia subur, dan hal ini merupakan bagian dari screening prakonsepsi. Ibu hamil secara rutin diperiksa untuk antibodi rubella, dan jika tidak memiliki kekebalan akan segera diberikan vaksin rubella pada periode postnatal. Fakta-fakta terkini menganjurkan bahwa kehamilan yang disertai dengan pemberian vaksin rubella tidak seberbahaya yang dipikirkan. Infeksi terberat terjadi pada trimester pertama dengan lebih dari 85% bayi ikut terinfeksi. Bayi mengalami viramia yang menghambat pembelahan sel dan menyebabkan kerusakan perkembangan organ. Yang ketiga, sitomegalovirus. Gejala CMV yang muncul pada wanita hamil minimal dan biasanya mereka tidak akan sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Namun, jika ini merupakan infeksi primer, maka janin biasanya juga beresiko terinfeksi. Infeksi tersebut baru dapat dikenali setelah bayi lahir. Di antaranya, bayi tersebut hanya ada 30% diketahui terinfeksi di dalam rahim, dan kurang dari 15% akan menampakkan gejala pada saat lahir. Hanya pada individu dengan penurunan daya tahan dan pada masa pertumbuhan janin, sitomegalovirus menampakkan virulesinya pada manusia. Yang keempat yaitu herpes. Tidak seperti virus rubella dan sitomegalovirus yang dapat menginfeksi hasil konsepsi setiap saat dalam kehamilan. Bila nanti infeksi terjadi pada masa organogenesis atau trimester
pertama atau selama periode pertumbuhan dan perkembangan aktif, yaitu pada trimester kedua, dapat terjadi kelainan yang serius. Juga didapatkan bukti adanya korelasi antara lamanya infeksi intrauterin dengan embriopati. Pada trimester pertama, infeksi congenital sitomegalovirus dapat menyebabkan prematur, mikrosefali, UGR, klasifikasi intrakranial pada vertikal lateral, dan tractus olfactoris. Sebagian besar juga terdapat chorioretinitis, juga terdapat retidasi menta, hepatosplenomegali, ikterus, purpura trombositopeni, dan DIC. Infeksi pada trimester 3 berhubungan dengan kelainan yang bukan disebabkan karena kegagalan pertumbuhan somatik atau pembentukan psikomotor. Selanjutnya, patofisiologi dari toksoplasma. Toksoplasma gondii mempunyai 3 fase dalam hidupnya. 3 fase ini terbagi lagi menjadi 5 tingkat siklus, yaitu fase proliferatif, stadium kista, fase sigozogoni, kimatogoni, dan fase ovista. Siklus seksual terdiri dari fase proliferasi dan stadium kista. Fase ini dapat terjadi dalam bermacam-macam inang, sedangkan siklus seksual secara spesifik hanya terdapat pada kucing. Kucing menjadi terinfeksi setelah ia memakan mamalia seperti tikus yang terinfeksi. Infeksi pada manusia dapat terjadi saat makan daging yang kurang matang, sayur-sayuran yang tidak dimasak, makanan yang terkontaminasi kotoran kucing melalui lalat atau serangga. Ibu yang mendapatkan infeksi akut saat kehamilannya dapat menularkannya pada janin melalui plasenta. Dari hal tersebut, imunitas maternal tampaknya memberikan perlindungan terhadap penularan transplasenta parasit tersebut. Dengan demikian, toksoplasmosis congenital dapat terjadi jika ibu mendapatkan infeksi tersebut selama kehamilannya. Selanjutnya yaitu rubella. Virus yang sudah masuk melalui saluran pernafasan akan menyebabkan peradangan pada mukosa saluran pernafasan untuk kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dari saluran pernafasan inilah virus akan menyerang ke sekelilingnya. Pada rubella yang diperoleh postnatal, virus rubella akan diekskresikan dari faring. Selanjutnya, pada rubella yang kongenital, saluran pernafasan dan urin akan tetap mengekskresikan virus sampai usia 2 tahun. Hal ini perlu diperhatikan dalam perawatan bayi di rumah sakit dan di rumah untuk mencegah terjadinya penularan. Sesudah sembuh, tubuh akan membentuk kekebalan baik berupa antibodi maupun kekebalan seluler yang akan mencegah terjadinya infeksi ulang. Yang terakhir yaitu cytomegalovirus. Jadi masa inkubasi CMV ini yang pertama setelah lahir 3 sampai dengan 12 minggu, setelah transfusi 3 sampai dengan 12 minggu, setelah transplantasi 4 minggu sampai dengan 4 bulan, dan yang keempat, urin yang mengandung CMV dari beberapa bulan sampai beberapa tahun setelah infeksi dapat diaktifkan kembali. Hingga kini belum ada imunisasi untuk mencegah penyakit ini. Selanjutnya, HSV-1 menyebabkan munculnya gelembung berisi cairan yang terasa nyeri pada mukosa mulut, wajah, dan sekitar mata. HSV-2 atau herpes genital ditularkan melalui hubungan seksual dan menyebabkan vagina terlihat seperti bercak dengan luka, mungkin muncul iritasi, penurunan kesadarannya disertai pusing dan kekuningan pada kulit atau genuaditis dan kesulitan bernafas atau kejang. Biasanya hilang dalam 2 minggu infeksi. Infeksi pertama HSV adalah yang paling berat dan dimulai setelah masa inkubasi yaitu 4 sampai dengan 6 hari. Itu tadi presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan dalam penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.